Halo sobat anime di weekend, nggak weekend ini, weekday hari Senin. Tapi ini uploadnya kapan ya? Tas Senin, tas Selasa, nggak tahu dah. Ya udah, langsung aja yuk kita lanjutkan si Martial Pick-nya yang mau donasi di deskripsi ya. Dan yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah kedatangan gadis Yuan ke Goa Naga milik Yangkai. Di sini, gadis Yuan dia meminta kepada Yangkai untuk ikut bersama dirinya pergi ke sektenya untuk dapat membantunya. Dan untuk Yangkai, dia sedikit ragu mengingat kalau perjalanan pergi ke salah satu sekte terbesar, ini adalah hal yang cukup beresiko. Namun di sini Yan dia menyarankan agar Yangkai ikut bersama dengan gadis Yuan itu untuk memenuhi permintaannya, karena itu jelas akan memberikan keuntungan yang luar biasa untuk mereka. Di mana Yan dia berujar, "Yangkai, apakah kau tidak tahu siapakah gadis Yuan itu? 10 tahun lalu dia adalah murid yang paling berbakat dari sekte kaca berwarna. Awalnya dia adalah harapan dari sektenya, hanya saja tidak tahu untuk alasan apa tiba-tiba saja dirinya memudar dari pandangan para tetua dan mulai posisinya digantikan oleh gadis yang bernama Yisudi. Dan tampaknya ini sungguh sangat aneh mengingat Yuan dia juga sama sekali tidak kekurangan sumber daya, tapi sepertinya dia memiliki sedikit gap di antara hubungannya dengan para tetua. Namun di sini Yangkai dia berujar, "Tapi ya tetap saja aku tidak mendapatkan keuntungan apapun kan jika aku membantunya?" Tanya dari Yangkai. "Ya memang tidak mendapatkan apapun sih, tapi ya tetap saja tidak ada salahnya juga kan? Lagi pula kau juga tidak akan rugi," sambut dari Yan. Hal itu pun dibenarkan oleh gadis Wei, di mana dia berujar, "Memiliki seseorang yang berhutang budi itu juga adalah sebuah berkat tersendiri loh Yangkai. Meskipun saat ini dia tidak terlihat menguntungkan, tapi bukan berarti akan seperti itu terus loh. Dan ketika saatnya tiba, rasa syukur dari seorang wanita yang seperti itu jelas akan membantu kita. Selain itu jelas Yan dia memiliki rencananya sendiri, ya kan?" ujar dari Wei. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Yan. "Yap, betul sekali. Yangkai, apakah kau pernah mendengar tentang gunung kaca berwarna 1000 ilusi? Gunung itu sesuai dengan namanya. Gunung itu terbentuk dari kaca 1000 ilusi dan sekte kaca berwarna juga didirikan karena benda itu loh. Selain itu, gunung kaca berwarna jelas merupakan bahan pemurnian artefak tingkat tinggi. Dan jelas, itu sangat langka dan juga mahal. Selain itu, benda itu memiliki atribut regenerasi yang sangat luar biasa. Maka dari itulah aku membutuhkan bahan itu dalam jumlah yang sangat amat banyak," ujar dari Yan. Namun di sini Yangkai dia berujar, "Hehehe, mendengar apa yang kau katakan, jelas kau pikir para tetua dari sekte itu akan membiarkan kau mengambil pondasi sekte mereka? Teruslah kau bermimpi," ujar dari Yangkai. "Meskipun kau membelinya sekalipun, mereka tidak akan menjual pondasi sekte mereka." Tidak Yangkai. Di sini Yan dia berujar, "Kalau sekte kaca berwarna mereka menjualnya, tapi mereka lebih menggunakan gunung itu sebagai inti dari susunan roh untuk melepaskan sebuah cahaya ilahi yang memiliki kemampuan bawaan untuk menekan jiwa seseorang. Dan untuk memanennya saja, mereka hanya dapat mengambilnya dalam jumlah yang sangat sedikit di setiap tahunnya. Dan mereka juga menjualnya dengan harga yang tidak masuk akal. Walaupun ya benda itu mahal, tapi ya tetap saja pasukan besar mereka berebut untuk membelinya. Dan karena kita ini sangatlah miskin, ya jelas kita tidak akan dapat membelinya," ujar dari Yan. Mendengar hal itu membuat Yangkai dia sedikit shock. Yan, tunggu. Bukankah kau katakan kalau kau baru saja menjual artefak dan kini kau katakan kalau kau saat miskin? Ya karena kau tahu kan membangun susunan roh itu membutuhkan biaya yang sangat besar kan, dan banyak juga orang-orang di sini yang membutuhkan sumber daya, ya kan?" ujar dari Yan. Mendengar hal itu membuat Yangkai dia sedikit frustasi. Baru siap jualan barang lah udah miskin aja lagi, waduh. Tapi di sini gadis Yui dia berujar, "Tidak Yangkai, kita tidak semiskin itu kok, masih ada beberapa artefak yang bisa kita jual." Tidak, jangan pernah menjual artefak lagi. Ya, setidaknya sampai kita merasa benar-benar cukup kuat," sambut dari Yangkai.
Di sini Yang Kai yang tahu kalau Yan Yan benar-benar menginginkan bahan langka itu membuatnya bertanya, "Hei, lantas bagaimana kita bisa mendapatkan benda itu tanpa diketahui oleh para tetua sekte mereka?" "Ya, itu gampang Yang Kai. Maka dari itulah di sini Yan Yan dia memanggil Xiao Xiao, yaitu boneka batunya. Di sini Yan Yan dia berujar kalau Xiao Xiao dia dapat melihat susunan penghalang dan juga roh. Jadi ya dia dapat dengan mudah memasuki tempat terlarang itu, dan aku yakin susunan roh yang ada di tempat itu tidaklah sebaik susunan roh yang telah aku buat. Dia kau tinggal membawa Xiao Xiao ini dan biarkanlah dia bekerja, ujar dari Yan Yan. Mendengar hal itu membuat Yang Kai dia merasa iba dengan sekte kaca berwarna yang akan kehilangan banyak harta pondasi sekte mereka nanti. Sungguh kasihan. Sedangkan untuk Yan Yan dia berujar, aku sudah sangat amat lama menginginkan benda itu. Hanya saja, aku belum memiliki kesempatan untuk dapat memilikinya, ujar dari Yan Yan. Mendengar hal itu membuat Yang Kai dia bertanya, memangnya kau mau buat apa dengan benda itu? Jika itu bukan sesuatu yang penting, aku tidak mau mengambil resiko yang seperti itu, ujar dari Yang Kai. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang karena aku memang belum membuat rancangannya. Tapi ya, aku bisa bilang kalau ini akan sangat luar biasa berguna untuk dirimu dan juga tempat ini. Dan jelas kau tidak akan kecewa, ujar dari Yang Yan. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya dulu, ujar dari Yang Kai. Dan pokoknya kau harus ke tempat itu, pinta dari Yan Yan. Selain itu, di sini Yan Yan dia juga mengeluarkan secari kertas sembari berujar, lihat, kita juga bisa melakukan pemberhentian di tengah-tengah jalan loh untuk mencari benda yang ada di dalamnya. Dan jika kita beruntung, kita mungkin saja akan mendapat meringankan krisis uang kita, ujar dari Yan Yan. Sedangkan di sisi lain, saat ini di bangunan gadis Yuan dia terlihat galau. Ini adalah hari di mana junior yang akan memberikan jawabannya. Aku penasaran apakah ia akan datang, ujar dari gadis Yuan di dalam hati. Di mana ia juga berujar, aku dengar tempat ini telah menjadi surga kultivasi bagi penduduk lokal. Namun ya, tempat ini masih di wilayah milik dari Shadow Moon Hall. Dan jelas jika mereka membangun kekuatan di tempat ini, Shadow Moon Hall, mereka tidak akan tinggal diam, pikir dari gadis Yuan. Namun karena telah 3 hari tidak ada jawaban dari Yang Kai, di sini gadis Yuan dia berujar, dia masih belum datang. Mungkin saja dia benar-benar tidak akan datang, pikir dari gadis Yuan. Namun tiba-tiba saja dia ternotis ketika dia merasakan aura milik Yang Kai. Karena benar saja di sini Yang Kai ia pun datang dan berujar, "Hey sister, selamat pagi." Melihat Yang Kai yang datang jelas membuat gadis Yuan dia senang. Junior Yang, tunggu, aku akan turun, ujar dari gadis Yuan itu. Dan setelah gadis Yuan turun, di sini Yang Kai dia berujar, "Sister, apakah ada hal yang harus disiapkan? Jika tidak, kita bisa berangkat sekarang," ujar dari Yang Kai yang membuat gadis Yuan ia sedikit ngelek. Melihat gadis Yuan yang bengong membuat Yang Kai dia berujar, ada apa? Bukankah gadis Yuan, kau ingin aku ikut bersama dirimu kembali ke sektemu? Apakah pemandangan di tempat ini sangat bagus hingga membuat kau tidak ingin meninggalkan tempat ini? Tanya dari Yang Kai yang basa-basi. Namun melihat gadis Yuan yang masih tidak percaya membuat Yang Kai dia berujar, apakah kau penasaran kenapa aku akhirnya setuju ikut dengan dirimu? Tanya dari Yang Kai. Ya, untuk gadis Yuan dia sebenarnya curiga karena ia tahu, aku memintanya untuk ikut ke sekteku. Hanya saja saat itu dia terlihat enggan untuk melakukannya. Dan sekarang dia malah setuju. Ini jadi terlihat sangat mencurigakan, pikir dari gadis Yuan. Namun karena di sini gadis Yuan yang terdiam membuat Yang Kai dia beralasan, selama ini aku telah menutup diri untuk berkultivasi dan aku telah mencapai penghambatan dalam perkembanganku ini. Jadi aku harus mengasingkan diri dan kurasa itu tidak ada gunanya. Selain itu aku juga tahulah asal usulku yang tidak berasal dari bintang ini. Jadi tidak mengejutkan jika aku penasaran dengan berbagai pasukan besar yang ada di bintang ini. Dan sekarang ketika aku memiliki kesempatan untuk mengamatinya, jelas aku tidak akan melewatinya, ujar dari Yang Kai. Ini semua hanyalah sebuah alasan klasik dari Yang Kai. Namun untuk gadis Yuan dia berujar, aku mengerti.
Sekteku memang bukanlah sekte lemah, tapi ya hanya saja tidak bisa dibandingkan dengan sekte Thunder Python ataupun Heaven Battling sih, ujar dari gadis Yuan. Namun karena di sini Yang Kai telah setuju dan daripada menundanya dan Yang Kai berubah pikiran, membuat gadis Yuan dia berujar, ayo kita bisa berangkat sekarang. Karena ya sekteku tidaklah dekat, jadi ya meskipun kita menggunakan susunan ruang, ya kita harus memakan waktu sekitar ya 1 bulan juga. Tapi sebelum pergi di sini Yang Kai dia berujar, iya tapi ya aku juga lupa katakan, bukan aku saja yang akan pergi denganmu, karena Yan dia akan ikut juga. Apakah itu tidak masalah? Di sini Yang Kai dia berujar, juniorku ini dia sangat tertarik dengan susunan roh, jadi ya dia berharap agar bisa ikut melihat susunan roh yang ada di tempat itu. Dan mungkin saja dia bisa mempelajari sesuatu di tempat itu, ujar dari Yang Kai. Dan kini mereka pun pergi menuju tempat susunan ruang. Namun karena tidak memiliki token tapi ya punya duit, ya akhirnya ya lewat juga sih. Namun di sini Yang Kai dia juga bingung ketika para penjaga ternyata mereka tahu siapakah gadis Yuan ini, tapi di sini para penjaga mereka tidak melihat kalau gadis Yuan pernah melewati susunan ruang, yang artinya, hey, apakah dia datang dengan menggunakan Star Shuttle? Butuh waktu berapa lama dia sampai ke tempat ini? Pikir dari Yang Kai. Dan setelah melewati susunan ruang, kini mereka melanjutkan perjalanan mereka menggunakan Star Shuttle. Dan di dalam perjalanan itu, menggunakan Star Shuttle yang membutuhkan waktu selama 1 bulan perjalanan, Yang Kai dia memanfaatkan waktu itu untuk fokus berkultivasi tentang teknik benang darah emas miliknya. Ya, teknik ini sangat luar biasa. Dan hanya saja aku hanya memiliki setengah bagiannya saja. Jika aku memiliki kesempatan, ya aku akan pergi menuju bocah Deng Ning dari kuil darah emas, darah iblis. Waduh, untuk mendapatkan setengah bagiannya lagi, pikir dari Yang Kai. Dan ternyata waktu pun tidak terasa, dan kini mereka telah tiba di bagian terluar dari sekte kaca berwarna. Dan dari jarak 1000 km dari pusat sekte, di sini Yang Kai dia telah dapat merasakan susunan roh penjaga. Dan ia menganggap pasti kalau Yan dia menganggap kalau susunan roh yang seperti ini hanyalah sebuah roh, susunan roh penjaga ecek-ecek. Waduh. Dan mereka yang terus berjalan memasuki tempat ini, mereka pun menemukan beberapa pemukiman bagi para murid-murid yang membuat gadis Yuan dia berujar kalau tempat itu adalah tempat di mana para murid-murid memiliki tugas untuk mencari sebuah bahan-bahan ataupun ya membentuk sebuah misi untuk pergi bersama-sama, dan itu adalah sebuah pemandangan yang sangat begitu hidup dan juga alami, ujar dari gadis Yuan. Hei, mendengar hal itu membuat Yang Kai dia berpikir, wanita ini, dia tampaknya seperti seseorang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan dia iri dengan kehidupan yang seperti itu. Dan kini karena mereka semakin dekat dengan inti sekte, di sini Yang Kai dia merasakan kalau aura yang ada di tempat ini sungguh sangat bagus dan juga padat akan energi yang membuatnya berujar, ya. Untuk sekte kaca berwarna saja, mereka memiliki atmosfer yang seperti ini. Lantas bagaimana dengan sekte-sekte lainnya yang lebih besar? Ini jelas akan sangat luar biasa, pikir dari Yang Kai. Di sini Yang Kai ia juga berujar, aku dengar sektemu ini memiliki tempat yang bernama Pegunungan Berwarna 1000 Ilusi. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa untuk dipandang, ujar dari Yang Kai. Yang membuat gadis Yuan dia berujar, Junior Yang, jadi kau tahu tentang gunung berwarna milik kami? Ujar gadis Yuan. Ya, meskipun aku hanyalah pendatang baru di bintang ini, tapi ya reputasinya cukup sangat bagus dan itu telah menyebar. Jadi ya tentu saja aku penasaran, ujar dari Yang Kai. Dan aku juga dengar seisi gunung itu terbuat dari kaca berwarna 1000 ilusi. Apakah itu benar? Tanya dari Yang Kai. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis Yuan, di mana dia berujar, kami juga hanya memanennya dalam jumlah yang kecil dan harus menggunakan sebuah metode khusus untuk setiap beberapa tahun sekali. Namun di sini Yang Kai yang melihat gadis Yuan yang terlihat sedikit ragu-ragu untuk menjawab membuatnya berujar, yah lupakan saja. Tampaknya aku menanyakan sesuatu yang seharusnya memang tidak aku tanyakan, sambut dari Yang Kai. Namun ya mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Kai, di sini gadis Yuan dia berujar, bukannya aku tidak mau menjelaskannya, tapi ini adalah metode rahasia dari sekteku, jadi tidak ada orang luar yang boleh mengetahuinya, dan jika orang lain mengetahuinya itu akan membuatku mendapatkan hukuman yang tidak terbayangkan, ujar dari gadis Yuan.
Mendengar hal itu, di sini Yang Kai dia berujar, "Ya, tidak masalah. Akulah yang salah karena bersikap tidak sopan," sambut dari Yang Kai. Namun di sini melihat Yang Kai yang penasaran membuat gadis Yuan dia berujar, "Yang Kai, jika kau mau melihatnya dari kejauhan, ya aku bisa membawamu melihatnya," ujar dari gadis Yuan yang membuat Yang Kai dia berujar, "Ah, benarkah? Ya, kalau senior Yuan tidak keberatan ya. Namun ya jika engkau keberatan ya aku rasa itu tidak perlulah," ujar dari Yang Kai yang membuat Yang Kai dia kena cubit dari gadis Yan Yan. Dan itu membuat Yang Kai dia berujar, "Hei, kenapa? Sini Yan Yan," dia berujar, "Hei, kenapa kau bilang tidak masalah kalau tidak melihatnya? Kau lupa apa tujuan kita ke tempat ini?" Bisik dari Yan Yan. Namun di dalam perjalanan menuju gunung kaca berwarna ilusi itu, mereka didatangi oleh para penjaga. Di mana para penjaga mereka langsung memberikan hormat kepada gadis Yuan. Ternyata itu adalah bibi seperguruan. Junior ini memberikan hormat kepada bibi, ujar para penjaga. Hei, mendengar hal itu membuat Yang Kai dia sedikit kaget. Apa? Bibi seperguruan? Tapi ya, melihat kultivasi dan juga kualifikasi yang dimiliki oleh gadis Yuan, ya wajar saja dia dianggap sebagai bibi seperguruan karena memang ya dia orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi salah satu orang yang senior di sekte ini. Namun di sini para penjaga yang melihat gadis Yuan membawa orang asing membuat mereka bertanya, "Apakah kami boleh bertanya siapakah orang-orang ini?" Di sini gadis Yuan dia berujar, "Mereka berdua adalah tamuku. Kalian tidak perlu memikirkannya, dan jika para tetua bertanya, jawab saja seperti itu," ujar gadis Yuan sembari pergi meninggalkan mereka. Selepas kepergian mereka, di sini para penjaga mereka bisik-bisik, "Hei, apakah itu adalah bibi yang tinggal di puncak seribu ilusi? Aku pernah dengar kalau dirinya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana wajahnya seperti itu? Diam. Apakah kau telah bosan hidup?" Ujar penjaga lainnya. Di mana penjaga itu dia berujar, "Kalian baru saja memasuki sekte ini. Ya, jadi wajar jika kalian tidak tahu. Tapi ya kalian harus ingat, tidak semua rumor itu benar adanya. Namun ya kalian juga harus berhati-hati dalam berbicara. Jika tidak, mungkin saja kalian tidak dapat kembali hidup-hidup. Mengerti?" ujar salah satu seorang penjaga yang cukup senior. Di mana gadis ini dia juga berpikir, senior Dai Yuan, ia hampir dapat dikatakan tidak pernah meninggalkan puncaknya. Namun dia sampai mengundang tamu datang ke tempat ini. Ini sungguh sangat tidak biasa. Tapi ya sudahlah, lupakan saja. Karena jika para tetua bertanya, ya aku hanya tinggal menjawabnya seperti itu, pikir dari para penjaga ini. Dan untuk Yang Kai sendiri, saat ini mereka telah tiba di tempat Gunung Seribu Ilusi berada. Namun sayangnya penampilannya sungguh sangat berbeda dari apa yang telah mereka bayangkan. Dan itu membuat gadis Yuan dia berujar, "Maaf, telah menunjukkan sesuatu yang memalukan. Gunung kaca berwarna ini memang telah dikenal di seluruh bintang, tapi ya penampilannya suka sekali berubah bentuk." Hei, mendengar hal itu membuat Yang Kai dia bingung tentang apa maksudnya. Namun di sini Yan Yan dia berujar kalau Gunung Seribu Ilusi ini memiliki banyak misteri yang tidak terungkap. Jadi ya yang kita lihat ini ya sepertinya adalah salah satu dari ilusi yang ada. Dan hal itu pun dibenarkan oleh gadis Yuan. Namun satu hal yang pasti bagi Yan Yan dan juga Yang Kai adalah, ya kami telah menemukan di mana gunung ini berada dan tinggal menunggu sebuah momentum untuk dapat melepaskan boneka batu Xiao Xiao untuk dapat memanennya. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan terima kasih karena telah nonton ini lagi, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you so much.